Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang judulnya lansia pun membutuhkan penghasilan pasif. Nah, kemarin terjadi sesuatu yang apa sangat menyedihkan sebetulnya ya. Jadi ada dua kakak beradik perempuan yang kemudian karena keterpaksaan dari kehidupan mereka, rumahnya kecil ya, dua-duanya sudah berumah tangga dengan rumah yang sangat kecil dan merasa tidak sanggup untuk merawat ibunya yang apa namanya, kalau ditinggal kerja itu pasti keluar gitu ya. Nah, saya tidak punya hak untuk menghakimi, gitu ya. Mereka akhirnya mengantarkan ibunya ke panti jompo dan ada kesalahpahaman hingga akhirnya viral dan kemudian ditarik kembali. Ya udah, itu urusan mereka. Kemudian yang satu lagi adalah di Jonggol itu ada suami istri yang sebetulnya cukup mampu, eh, tiba-tiba meninggal di rumahnya, ada bau busuk. eh, mereka punya tiga anak tapi tidak ada yang datang gitu ya. Nah, itu. Nah, ini adalah sebuah puncak gunung es dari kejadian-kejadian yang ini kejadian yang tragis ya, tapi sebetulnya banyak yang atau asalnya ini UUD Bapak Ibu. Ujung-ujungnya duit. Ini bukan karena cinta, bukan karena apa, enggak. Ini UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi anak-anaknya miskin, orang tuanya juga miskin, tidak punya penghasilan yang bisa dipertahankan. Yang sebelah kanan juga mereka mampu, tapi mereka harus terus bekerja untuk bisa mendapatkan penghasilan sehingga tidak bisa merawat orang tuanya. Gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena mereka tidak memahami peraturan yang keempat dari kecerdasan finansial, yaitu mengetahui tentang penghasilan aktif dan pasif, ya, earn income atau dan residual income, gitu ya. Jadi penghasilan aktif itu atau earn income adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, sifatnya sementara, tergantung pada kondisi kita, dan itu tidak dihitung dalam menilai kekayaan seseorang. Dan tidak terlalu bermanfaat untuk keturunan kita, ya tergantung pada diri kita sendiri dan umumnya tanpa sistem. Sering disebut sebagai uang yang salah. Ya, saya dulu sangat marah Bapak Ibu membaca ini tahun 99 saya baca. Saya selama 20 tahun bekerja kok dianggap dapat uang yang salah gitu ya. Nah, ternyata memang benar pada awalnya kita awal bekerja itu kita membawa beban yang sangat sedikit, makin lama yang kita tumpuk itu bebannya ya rumah, mobil, ini itu dan lain-lain ya akhirnya kita nggak kuat gitu ya untuk menarik gerobak rumah tangga tadi gitu ya. Nah, akan berbeda dengan penghasilan pasif atau residual income ini. Ini penghasilan yang berasal dari aset yang kita bangun Bapak Ibu ya. Bukan penghasilan dari setan atau dari mana ya. Kita harus lebih dahulu membangunnya atau orang tua kita yang membangunnya ya, sifatnya permanen, tidak tergantung kondisi kita dan dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, sangat bermanfaat untuk keturunan kita dan umumnya melibatkan banyak orang dan kuncinya adalah sistem. Ini sering disebut sebagai uang yang benar. Jadi ibaratnya begini, penghasilan pasif kita sedikit, kita hanya punya satu kereta kuda gitu ya, menarik kereta beban kita, kemudian kita bisa menambah aset sehingga makin banyak kuda yang bisa menarik beban kita, yaitu beban rumah tangga, dan akhirnya semakin banyak ya kita semakin tidak melakukan apa-apa lagi gitu ya, tinggal ikut aja dengan keretanya itu gitu ya. Nah, kalau kita punya penghasilan pasif, maka yang terjadi kalau anak kita punya penghasilan pasif ya, mereka bisa menemani orang tuanya kapan saja orang tuanya mau gitu ya, karena tidak terikat lagi dengan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau orang tuanya yang punya penghasilan pasif, maka yang terjadi orang tuanya bisa memilih mau tinggal di mana saja gitu ya, sendirian, bersama anak, atau menyewa pembantu, atau apa, atau tinggal di rumah rumah lansia atau rumah jompo yang mewah. Di Jakarta sudah ada itu rumah jompo yang mewah. Kalau nggak salah dulu 19 juta sampai 35 juta itu per bulan gitu ya untuk bisa tinggal di sana. Nah, itu perlu uang Bapak Ibu. Jadi perlu punya penghasilan pasif yang lumayan besar. Nanti saya tunjukkan caranya bagaimana. Nah, atau seperti ini gitu ya. Di Inggris itu suami istri yang hidup selama 25 tahun itu katanya di kapal pesiar. Dan katanya lebih murah daripada dijumpu di sana gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu hitung-hitungannya gimana gitu ya. Sampai kemudian istrinya meninggal ya, sakit meninggal dan suaminya tidak lagi naik kapal pesiar. Eh, penghasilan pasif itu apa sih Bapak Ibu? Penghasilan pasif itu seperti tadi ya. Kuncinya penghasilan pasif adalah kita punya sistem gitu ya.
yang menggantikan diri kita, gitu ya. Jadi bisa saja kita punya bakat, terus ditambah sistem dari luar, gitu ya. Nah, kita misalnya punya bakat teknik ya, kita punya hak paten menciptakan ini itu dan seterusnya. Hak paten itu kan sistem, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada sistem di negara manapun di dunia ya nggak bisa lah hak paten meskipun kita membuat apa saja. Atau royalti, kita ngarang buku, menyanyi gitu ya, dan lain-lain. Atau sekarang YouTuber yang paling terkenal ya. Ada ratusan juta mungkin YouTuber tapi mungkin ya baru beberapa yang bisa mendapatkan hasil dari sistem. Nah, yang kedua tentu ada uang tambah sistem. Nah, kita investasi gitu ya. Investasi bisa di saham, bisa di rumah ya, properti maksud saya, kemudian dan lain-lain ya, perusahaan-perusahaan. Nah, yang ketiga adalah bisnis dengan sistem gitu ya. Maka ada tiga itu konglomerasi, yaitu kita membangun bisnis besar, membangun sistemnya sehingga bisnisnya bisa jalan sendiri dan kita tinggal di rumah gitu ya. Setahun sekali aja kita rapat pemegang saham gitu ya. Yang kedua waralaba, ya, mana kita membeli sistem, ya. Dan yang ketiga adalah network marketing atau networking. Di sini kita memakai sistem, ya, sistem yang sudah ada di perusahaan, ya. Ya, jadi itu semuanya begitu. Hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, karena keterbatasan saya tidak bisa menjelaskan yang lain, hanya network marketing, karena hanya ini yang bisa saya lakukan, Bapak Ibu. Ya, saya tidak mungkin lah bangun bisnis konglomerasi atau membeli waralaba, McDonald itu 1 miliar, 1 juta dolar itu, ya 16 miliar kurang lebih ya, dan lain-lain. Saya juga tidak punya bakat, saya juga tidak punya uang untuk membeli investasi dan seterusnya. Saya hanya bisa mengerjakan bisnis network marketing ya seperti yang dikatakan Robert T. Kiyosaki ya. Jadi bisnis network marketing ini seperti ini ya. Kita sebagai konsumen untuk kebutuhan dapur, kosmetik, snack dan sebagainya itu kita tidak membuat sendiri, kita membeli ke retail. Nah, kalau kita membeli ke retail 10.000 misalnya, maka sebetulnya dari pabrik itu hanya 4.000 ya. Jadi di dunia ini ada 60% uang yang beredar di grosir, retail, kemudian ini apa namanya iklan dan lain-lain ya. Nah, selain grosir dan retail yang konvensional, ada dua lagi yang bisa memanfaatkan uang ini, yaitu waralaba, yaitu minimarket tadi, dan network marketing. Bedanya kalau di waralaba kita sendiri yang bangun tokonya, mengisi tokonya dengan perusahaan dari mitra, kemudian mitra yang mengelola toko, ya, mitra pula yang mendatangkan konsumen, gitu ya. Nah, penghasilan kurang lebih 10-15 jutaan lah. Kalau kita ingin tambah ya, kita modal lagi untuk membuat toko baru. Kalau network marketing, mitra kita yang membangun toko, mitra yang mengisi toko, mitra pula yang mengelola toko, kita mendatangkan konsumen. Ada sistemnya dan bisa dilatih. Ya, faktanya saya yang orang biasa bisa gitu ya. Keuntungannya kurang lebih 10% omset ya. Nah, ada ya macam-macam lah. Saya tidak akan menjelaskan karena setiap perusahaan beda-beda. Jadi networking itu ibaratnya banyak toko, punya banyak toko dengan modal zero, tidak punya modal ya. Jadi kita ya bahagia banget gitu Bapak Ibu. Nah, nah, sekarang tergantung ini masuk networking yang bagus apa enggak gitu ya. Dari mana asal bonus Anda gitu. Itu kalau yang networking yang bagus yang asli ya itu uang kita diperoleh dari terjadinya jual beli produk di grup yang kita bangun ya. Jadi perusahaan memberi keuntungan sebagian keuntungan kepada kita gitu ya. Tapi ada juga yang mirip networking, nanti akan saya ceritakan. Jadi yang ini adalah sistem penjualan langsung ya, prosumer dari produsen ke konsumen. Itu ada tiga, ada direct selling ya, di mana kita sendirian menjual produk banyak. Dan ada yang kedua multi level marketing ya. Jadi ada yang menggunakan sistem multi level marketing. Perusahaannya sama, perusahaan penjualan langsung, ngajak beberapa orang untuk juga menjual produk ya. Dan ada juga yang menggunakan sistem networking atau network marketing. Kita memakai produk sedikit tapi mengajak banyak orang untuk juga memakai produk. Hasilnya juga seperti itu. Nah, saya yang mengerjakan yang terakhir ini Bapak Ibu, ya saya tidak bisa jualan kan, tidak bisa jualan, jadi saya tidak mungkin melakukan MLM maupun direct selling, gitu ya. Saya yang networking, yang memakai produk. Nah, ada lagi di mana uangnya itu diperoleh dari orang baru, baik dari pendaftaran, top up atau apalah namanya gitu ya. Nah, ini yang disebut multi level recruiting. Jadi kita dibayar karena merekrut orang. Kalau di networking kita nggak merekrut.
Nah, dibayar tidak karena merekrut orang, dibayar karena bisa membuat orang itu belanja, gitu ya. Gitu, ya. Atau ini disebut juga money game, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, perusahaannya sih ya perusahaan angin surga gitu ya, menjanjikan yang kelihatannya wow gitu ya, tapi akhirnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan ini haram Bapak Ibu ya, dari MUI itu tahun 2009 mengeluarkan fatwa ya, bahwa yang disebut dengan perusahaan ya. Jadi kalau menggandakan uang dengan praktek memberi komisi dari bonus hasil perekrutan atau pendaftaran mitra yang baru. Nah, itu yang disebut sebagai money game gitu ya. Bukan dari hasil penjualan produk atau dari penjualan produk tapi produk yang abal-abal gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu perlu untuk menghindari money game ya. Nah, kemudian Anda juga harus tahu bahwa kita sedang membangun aset jangka panjang yang bisa diwariskan gitu ya. Sehingga bisnisnya ya harus legal Bapak Ibu, bukan money game ya. Sudah berusia di atas 10 tahun, ada produk yang berkualitas, gitu. Ya, kemudian ada rancangan pendidikan yang jelas. Ada orang yang sudah berhasil, yang pensiun. Ini salah satu dari 5 ini tidak ada Bapak Ibu. Mohon dah tidak masuk ke situ gitu ya. Karena itu biasanya money game Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi ini keluarga saya, Bapak Ibu, kami bisa berkumpul terus. Anak-anak saya tidak ada yang bekerja. Kalau kita bisa mendatangkan uang ke rumah, kenapa kita harus keluar rumah untuk mencari uang? Nah, itu prinsip prinsip saya ya. Kecuali yang bungsu yang perempuan ini masih di Surabaya menunggui eyangnya di rumah sana, gitu ya. Nah, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, Bapak Ibu, tapi apa yang saya alami itu bisa Bapak Ibu alami juga. Ya, jadi saya selama jadi dokter itu tidak pernah bisa ke luar negeri. Ya karena sibuk mencari uang, gitu ya. Saya baru ke luar negeri pertama itu tahun 2005 ya. Itu ke Seoul waktu itu. Setelah itu hampir tiap tahun saya ke luar negeri. Ini akan saya sampaikan yang terakhir-terakhir aja ya. Ini sebelum sebelum Covid itu kita naik cruise ya 2019 ya ke 3 negara gitu ya. Kemudian kita ke Dubai 2019 juga ya. Nah, itu dengan bersama beberapa teman tuh ada yang kuli batu, ada yang petani gitu ya. Mereka berhasil karena merubah pola pikirnya gitu ya. Kita ke Dubai nih. Makanannya luar biasa Bapak Ibu ya, hotel yang mewah banget. Kemudian kita ke Hawaii ya, 2023 Desember. Pas perayaan pendaratan atau pengeboman Pearl Harbor ya, sehingga kita ikut ini semacam maraton gitu ya, 1 mil gitu ya, 1 mil Merry Meal ya. Di sana makanannya juga luar biasa, seafoodnya wow, enak banget gitu ya. Hmm. Kemudian ini terakhir kemarin tahun 2025 Januari kita ke LA, Los Angeles ya, di tengah isu kebakaran, tapi sebetulnya di LA nggak ada kebakaran, kebakarannya ada di luar kota LA, 30 kilo dari LA ya. Nah, itu kita menapak tilas film Pretty Woman itu ya, ada Rodeo Drive, kemudian yang macam-macam lah. Ini saya ketemu seorang tokoh Indonesia, Pak Ali Ngabalin itu ya, di sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian ini ada bintangnya Muhammad Ali yang dipasang di tembok. Kalau bintang-bintang yang lain ada di trotoar itu di sepanjang jalan besarnya Hollywood. Oke Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin punya uang dan punya waktu sekaligus, tidak ada cara lain, kita harus membangun penghasilan pasif. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu bisa memikirkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan pasif. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.